Sumajlis lil wudhu mustaqbil kiblat. Para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, di dalam pelajaran Bidayatul Hidayah, tata cara yang ada di dalam Bidayatul Hidayah juga tata cara yang ada di dalam kitab fikih itu ada 3 kajian. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimul kitaba, apa yang ada di dalam kitab Bidayah ini berdasarkan ajaran dari Al-Qur'an, berdasarkan ajaran hadis. Sing berdasarkan ajaran Quran dan ajaran hadis niku amrun nubuwah. Amrun nubuwah niku urusan kenabian karena urusane wahyu. Ya wis ngono iku perintahno. Lek arep salat dikongkon wudu. Kalau kita akan Jumatan kesunatan mandi. Kalau akan salat Id kesunatan mandi. Akan salat gerhana kesunatan mandi. Akan salat istisqa kesunatan mandi. Nah, ini ajaran secara Al-Quran atau secara hadis. Namun kita tingkatkan wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Kita cari hikmahnya. Kita cari hikmahnya. Setelahnya kita cari hikmahnya, baru hikmah itu kita jadikan akhlak keseharian. Contoh, di dalam fikih, di dalam ajaran sholat, niku diperintahno rukuk, diperintahno sujud. Niku berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Niku farka'u ma'arroki'in wasjudu ma'asajidin. Niki wa yu'allimul kitabah. Setelah kita wa yu'allimul kitab, kita kaji di dalam hikmahnya apa. Kita diperintahkan untuk sujud, diperintahkan untuk sujud, diperintahkan untuk napa namine sujud utawa rukuk iku napa? Hikmahe rahasiane ngene kita diperintahkan untuk mengungkapkan rasa rendah kita, mengungkapkan hina kita, mengungkapkan ketidakberhargaan kita, keasoran kita. Iki maksudnya diperintahno rukuk, diperintahno sujud sehingga ngilangi kesombongan. Karena sejarah dari diperintahkan rukuk niku sebab orang-orang Arab niku enggan untuk membungkuk karena itu lambang keasoran. Sehingga kapan-kapan ada orang membawa pecut, kemudian pecutnya jatuh, dingkluk itu enggak wani. Karena itu asor. Kalau sandal terjepitnya itu pedot juga enggak berani dia turun membungkuk ke bawah karena lambang keasoran. Makanya karena itu lambang keasoran, oleh Allah diperintahkan kita mengungkapkan asor, mengungkapkan rendah dengan melakukan rukuk, melakukan sujud. Selanjutnya kita tahu bahwa syariat rukuk dan syariat sujud ini dalam rangka mengungkapkan rasa rendah kita, rasa asor kita, rasa hina kita di hadapan Allah, terus jadikan akhlak. Di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja, merasalah kita rendah, merasalah kita asor, merasalah kita tidak ada apa-apanya. Niki ajaran akhlak. Kita mengajarkan semacam ini berarti disebut dengan fikih peradaban. Dari fikih ta'abbudi, terus kita angan-angan hikmahnya, terus kita implementasikan di dalam kehidupan nyata. Ini jenenge fikih peradaban. Paham?
Terus seperti kemarin di dalam istinja, dilarang kita istinja, dilarang kita buang kotoran di bawah pohon yang berbuah, walaupun tidak berbuah, yakni yang biasa berbuah. Dilarang buang kotoran di bawah di tempat yang sejuk, di mana tempatnya dalam waktu yang dalam waktu musim kemarau. Dilarang baul atau kencing di air yang mengalir, air sedikit, baik itu mengalir atau diam. Dilarang kencing di dalam air yang mengalir walaupun banyak. Walaupun banyak. Loh, ini apa? Loh, kalau semacam ini berarti itu hanya perintah. Setelahnya itu perintah karena berdasarkan Quran, berdasarkan hadis seperti kanjeng Nabi dawuh tayakulan nahadukum bima'in qalilin bima'in raqidin wala yaksilan nabi. Jangan sekali-kali engkau kencing di dalam air yang rokit, air yang diam, atau mandi di situ. Wes, hikmahnya apa? Mari wayu alimul kitab wal hikmah, kita lihat rahasianya apa. Oh, tidak boleh itu karena air kita akan mencemarkan air yang menjadi milik orang banyak. Sebab ketika air dikencing atau ditaini, orang akan kemudian menggunakannya alias jijik. Demikian pula air yang kita kencing atau kita tai di gelombang, itu walaupun nggak mengakibatkan najis tapi mengakibatkan jijik. Ini haram, nggak boleh. Loh, kalau di sini karena pencemaran atau karena mencemarkan lingkungan, mencemarkan milik orang banyak, perkara yang dimiliki orang banyak, itu jadikan akhlak. Ternyata bikin pencemaran kepada orang lain itu tidak boleh, mencemarkan lingkungan tidak boleh. Karenanya kita membuang sampah di sungai itu haram. Membuang teletong di sungai itu juga haram. Karena apa? Karena membuat pencemaran, mencemarkan air yang mestinya bisa digunakan banyak orang, akhirnya di sana gila, jijik menggunakan sebab menjadi tempat pembuangan kotoran. Dan itu jadikan akhlak semacam itu. Dan dengan itu juga kita tidak boleh membuang sampah di perkampungan. Nah, ini kenapa? Karena itu mengakibatkan bau gak enak atau mengakibatkan tercemarnya lingkungan. Dan ini cukup dengan Al-Quran, dengan hadis diperintahkan jangan kencing pada tempat yang jangan kencing pada tempat yang teduh, yang biasa digunakan tempat manusia. Ini jangan mengganggu tempatnya orang, ketenangan orang lain. Dan ini jadikan akhlak. Nah, kalau kita mau meresapi hikmahnya kemudian menjadikan akhlak, tidak ada orang sombong. Iya, masa kita untuk menghilangkan kesombongan ini oleh Allah Ta'ala dilatih mengungkapkan rasa rendah, rasa hina, rasa asor, satu hari satu malam 34 kali yang wajib. Karena sholat yang wajib niku 17 rakaat. Lah 17 rakaat itu setiap satu rakaat 2 kali sujudan. Berarti kan 34 kali. Apalagi nanti ditambahi dengan kesunatan rawatib sing sunat akad 10. 10 berarti 20 kali. 10 rakaat 20 kali. 20 kali berarti dengan 34 54 kali. Tapi kita angan-angan, kita dilatih untuk mengungkapkan rasa rendah hati, rasa asor, rasa hina selama satu hari satu malam 54 kali, tapi kok gak ada pengaruhnya sama sekali. Masih tetap merasa dirinya bagus, masih merasa dirinya baik, masih merasa dirinya hebat. Ada apa dengan ini kok latihannya tidak ada pengaruhnya? Nah, ini tidak ada lain karena
Ketika kita melaksanakan rukuk, kita melaksanakan sujud, tidak bisa mengungkapkan hati kita bahwa kita itu sebenarnya mengungkapkan rasa rendah. Hanya pokok yang penting jengkulat. Berarti gak ada pengaruhnya sholat kita. Makanya ketika kita sholatnya betul-betul masuk, ini namanya sholat daim. Ini yang dikawuhno. Khuliqal insanu halu'a, manusia itu angel ditoto. Ila massahu syarru jazua, ketika oleh Allah jelekan rugi, wong ngersulo kabeh wong diomongi. Wa ila massahu khairu manu'a, oleh kebaikan dikidek diutangi. oleh laba, oleh bayaran menengahi diutangi. Tapi rugi kabeh diomongi. Innal musallina alladzina hum fi salatihim daimun, kecuali orang yang salatnya daim, enggak akan pengaruh semacam ini. Lah salat daim itu niku. Ketika panjenengan diperintahkan sujud, diperintahkan rukuk, maksudnya apa? Diresapi kita ungkapkan rasa rendah, ungkapkan rasa asar kita. Setelah diresapi kita jadikan akhlak kapan saja, di mana saja. Rasakan itu keasaranmu, rasakan kerendahanmu, rasakan kehinaanmu. Ini insya Allah ini sholat itu adalah membina bagi kita, mengatur kita, menggulawentah kita. Kalau kita resapi, di ngajeni temenanan betul loh. Bab istinja juga semacam itu. Dengan adanya kita dilarang kencing pada air mengalir gitu saja, air sedikit baik mengalir atau air yang diam, ini kita akan bisa mengatakan, mengungkapkan hukum yang begitu banyak. Berarti kalau gitu kita mencemarkan sungai itu juga haram. Ngeten. Duwe kebu itu retonge nang sungai gak boleh. Mencemarkan lingkungan juga nggak boleh. Nah, termasuk ketika kita akan Jumatan diperintahkan mandi, ketika akan sholat gerhana diperintahkan mandi, ketika akan sholat istisqa diperintahkan mandi, ketika akan sholat id diperintahkan mandi, bahkan event-event perkumpulan diperintahkan mandi. Ini artinya apa? Kita bersama dengan orang lain itu sing najis. Kita yang bersih, yang baunya enak. Gini ku yang rapi, jangan ngobrak-ngobrak tunda. Islam mengajarkan kita untuk rapi. Islam mengajarkan kita untuk bersih. Islam mengajarkan kita untuk berbau wangi, enggak berbau apet. Dan kita membuat orang sakit dengan bau kita ya haram. Nah, niki dalam perintah itu kita jabarkan hikmahnya apa, terus kita jadikan akhlak. Kalau gitu setiap pertemuan jangan mengganggu orang lain. Jadikan orang lain senang ketemu dengan kita. Makanya Rasulullah ketika akan keluar rumah itu masih bercermin. Nah, ditanya oleh Dewi Aisyah, "Atafalu hadza ya Rasul, panjenengan laksanakan ini?" "Iya, saya senang kalau sahabat saya melihat saya dalam keadaan senang." Lho iki rapi maksudnya. Nah, sehingga di dalam cerminnya Rasulullah ada doa, "Alhamdulillahi aksana khalqi wa sawalani wa sawali wa jalani basaran sawiyah. Allahumma kama asanta khalqi aksin khuluqi." Ini karena dilakukan oleh Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah semata-mata untuk perintahnya Allah, tasurulina zirin, jadikanlah orang yang memandang kamu itu bunga. Jadikan orang yang memandang kamu itu bunga. Pone koncone gak kecewa ngoten lho. Dulure barang niku bangga. Ajal panjenengan obrak-obrak bojone barang kan ya senep to, ha. Salah Pak jeneng pun nang opan koyo ngono gila iki ngene ya. Lah niki lho. Jadi pesan-pesan di dalam syariat
itu satu di dalam masalah urusan pesan itu laksanakan karena itu perintah. Kalau dilarang tinggalkan itu karena itu larangan. Tapi jangan berhenti di situ. Kita cari hikmahnya apa, ta'akulnya apa, dan setelahnya tahu jadikanlah akhlak keseharian. Dan itu pun panjenengan ngajine sedidik tapi menjawab masalah yang beraneka ragam macam. Sholat misalnya dalam jamaah, panjenengan tidak boleh bertentangan dengan imam dalam kesunatan yang nyolok, tidak boleh berbeda dengan imam dengan kesunatan yang nyolok, yang nampak. Kita belum tahiyat awal, imam tidak tahiyat awal, kita nggak boleh tahiyat awal. Kenapa? Karena ada perbedaan yang menyolok. Walaupun toh imam itu kebijakan kurang baik. Hikmahnya apa? Biar kelihatan rukun, biar kelihatan sama, tidak berbenteng cueng bapaknya. Apa? Benteng cueng. Seleginje udah ini. Nah, dari sini jadikanlah kita di dalam jamaah, di dalam bermasyarakat atau pimpinan ini jangan sampai nentang pimpinan. Walaupun kebijakannya gak baik kalau tidak salah, jangan ditentang, jangan kita mentang-mentang terus ngulok-ngulok dan seterusnya. Loh, ini kalau itu kehidupan sehari-hari untuk akhlak. Mosok hari raya gak sama dengan Mekah terus bengok-bengok Pak Jokowi harus mencabut keputusan Menteri Agama. Ketok lek bodoh. Kalau dikira Allah itu namanya semuanya itu harus peradaban mengikuti Mekah, enggak bisa. Ya Allah. Nah, ini sehingga dan orang-orang kita kayaknya bisa menjadi bingung, betul. Misalnya di situ walatabul kok iman. Kita jangan duduk, aku jangan kencing dalam keadaan berdiri. Loh, alasannya apa? Karena akan terjadi najis yang kemana-mana nyiprat-nyiprat. Loh, ini pun kita jadikan akhlak. Maksudnya apa? Kita jangan bikin kotoran yang menyebar kemana-mana. Ini kita jadikan akhlak semacam itu, betul? Akhlak sehari-hari. Jadi ajaran yang ada di dalam kitab ini bukan hanya sekedar letterleknya itu saja, tapi yang paling bagus adalah merupakan pendidikan kita untuk berakhlak sebagaimana ajaran itu. Wah, ini kan luar biasa kalau kita bisa melaksanakan semacam itu. Dalam wudu kita akan sholat diperintahkan wudu karena melakukan perkara yang bisa mengakibatkan akalnya bingung yaitu sentuhan karo wong wedok, kentut, tidur, nyentuh pukul wadubur, itu kan barang gak pantas semuanya, jorok semuanya kan. Kita diperintahkan wudu. Kenapa? Ini sama lihat innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Gusti Allah itu adalah indah, bagus, tidak pernah menerima kecuali yang indah, yang bagus, yang suci. Zahiran wa batinan. Di mana kesucian Allah, orang yang tidak punya wudu saja tidak boleh menyentuh kitabnya. Berarti Allah bisa menerima orang-orang yang suci lahirnya, suci batinnya. Suci akhirnya saja enggak cukup, tapi kudu suci batinnya. Nah, terus jadikan akhlak, sucikan batinmu ketika selalu berhadapan dengan Allah di mana saja berada. Karena kita tidak pernah bisa dengan Allah. Sucikan hatimu dari hasud, sucikan hatimu dari kesombongan, sucikan hatimu dari ingin popularitas. Sucikan hatimu ingin mendapat oplosan, dipuji orang dan lain sebagainya. Ngerti enggak? Niki dari ajaran wudu. Jadi jangan wudu kata wudu betul.
Terus di dalam wudu di situ diperintahkan untuk membasuh wajah dan sampai meneliti muk. Ya ini belek-belek niku. Dalam wudu diperintahkan untuk membersihkan telinga. Yo niki sampai dikengken nyela-nyelani telinga dengan air sampai 1 hari berapa kali ya wudu? 5. Apa enggak bersih kupingmu? Dalam wudu disunatkan membersihkan reget-reget yang ada di sela-sela niki. Di sela-sela niki. Dalam wudu dipersilakan untuk membersihkan apa namanya di sela-sela jenggot, terus di sela-sela jari-jari yang mungkin tidak terus, biasanya tidak terbasuh di sini. Ini artinya apa? Kita diperintahkan untuk selalu kebersihan dalam segala hal. Barang-barang sendiri harus dibersihkan. Lalu tata kramane wudu lagi. Ketika kita bangun tidur, jangan sekali-kali memasukkan air, memasuk tangan pada air yang kurang 2 kolah sebelum dibasuh 3 kali. Kenapa? Di annahu la yadri aina batan. Karena kita tidak tahu kapan operasi tangan kita, di mana operasi tangan kita ketika waktu tidur. Mungkin beroperasional ke belakang-belakang dan seterusnya, atau ngukur-ngukur gudik dan seterusnya. Bisa menyentuh barang-barang yang vital dan seterusnya, nggak ngerti. Disitulah kita diperintahkan untuk membersihkan terlebih dahulu, jangan sampai kuman-kuman ini masuk kepada air. Basuh di luar dulu 3 kali. Ini sebenarnya tidak perlu kita belajar dalam. Aku perlu diperintahkan untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, Pak harus cuci tangan. Diajar nopo biyen misalnya. Sudah diajarkan sejak dulu, tapi sayang kita tidak bisa menggunakan akhlak semacam ini. Sebab apa? Dalam melaksanakan, yang penting kita laksanakan, tidak pernah meresapi kenapa dan mengapa kita diperintahkan. Ini urusan masalah kita, kekurangannya kita dan itu. Sangat paham. Jadi sing kula suwun di dalam ajaran-ajaran ini dipahami itu sebagai perintah. Setelahnya kita pahami sebagai perintah, kita ta'akulikan, kita logikakan, kita tahu maknanya. Apa makna dibalik itu? Karena semuanya itu ada hikmahnya. Di samping wayu alimul kitab, setelah diajarkan kitab wal hikmah, nanti akan kita diajarkan oleh Allah dengan hikmah. Setelah tahu hikmah inilah jadikan akhlak, betul loh. Lek ngoten ngaji niku yo angel, betul lho. Angel dan perlu analisis, perlu guru. Lain kalau memang cukup malah niki berantara salat di rukuk yang ngono, sujud yang ngono yo. Biasa kita rukuk seperti itu, sujud seperti itu, tapi sampai kapanpun rukuk dan sujudmu tidak akan ada pengaruh di dalam hati. Makanya sudah rukuk satu latihan sujud 1 hari, rukuknya saja 54, tapi tidak bisa mempengaruhi hati kita yang keras, tetap sombong, tetap merasa mulia, tetap merasa baik. Kenapa? Karena tidak meresapi di dalam masalah rahasia rukuk, rahasia sujud ketika waktu melaksanakan. Jadi ini, pemane nyaris balapan, nyaris balapan. Orang kayak ana niku stasiun balapan. Pun faida farata minal istinja fala tatruki sila fa innamat haratun lil fami wa madatun lil rabb wa musyitatun lisyaitan. Dalam kebersihannya Masya Allah, kalau kau sudah istinja jangan terus wudu, sikatan baik yang punya gigi atau tidak sikatan. Itu sudah diperintahkan zaman Rasul dulu, sikatan itu diperintahkan. Tiang itu kalau sikatan akan bisa 1, cangkeme tutuk ini akan menjadi bersih. Bersih sikatan. Nomor 2 mendapat ridho karena nglakoni
perintah. Karena itu perintah muskitatun isat akhirnya menjadikan setan benci, setan pewegel. Gitu. Setan benci, setan pewegel. Dalam masalah urusan ubudiyah dikatakan wa salatun bisirakan afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Salatan satu rakaat saja dengan siwakan lebih utama dibandingkan 70 kali rakaat tanpa siwak. Tanpa siwakan. Oh, 70 rakaat itu wong gede. Wong traweh ngoten mawon 21 tambah witir loro. Ngono wis kaya kiyak kos. Pun. Nah ini artinya kita diperintahkan untuk kebersihan pada badan kita dalam wudhu. Jangan sampai ketok tembelek itu kan ya isin toh. Aku gilani, dia jangan sampai ada ketek ini dituliskan. Terus di sela-sela niki, terus sikatan lagi baunya enak. Jajal kita jagungan dengan bau ini seng, pemane memberokok seng. Ini gue ngacane ya sani pewegel tapi gak enak katanya mun. Ucar atau sikatan. Warwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu